Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, sore ini kita bertemu lagi di video berikutnya. Nah, lama nih memang ya progres tani nggak update. Kali ini saya akan mengajak ibu-ibu KWT di Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb untuk melakukan perbanyakan bakteri Pseudomonas fluorescens atau PF ya, sebagai pupuk sekaligus agen hayati. Nah, di sini saya mengajak rekan saya, Mas Rizal. Halo Mas Rizal. Mas Rizal ini sebagai apa Mas Rizal? Ya, perkenalkan nama saya Amrizal, dipanggil Rizal saja. Saya petugas PUPT di wilayah Kecamatan Gapura, Sumeneb. Oke dah. Jadi nanti saya ajak teman-teman semua ya untuk melihat perbanyakan bakteri PF, dipandu langsung oleh POBT. Dan di sini memang saya mengajak ibu-ibu agar ibu-ibu di KWT ini lebih produktif juga, kemudian juga bisa membackup atau mensupport bapak-bapak yang ada di kelompok tani agar mau menggunakan bakteri PF di dalam kegiatan budidaya. Baik, nanti saksikan aja sahabat, tapi jangan lupa untuk like dan subscribe tentunya supaya lebih semangat lagi terus menambah informasi dan konten-konten berikutnya. Baik Bu, mungkin untuk hari ini kita akan melakukan perbanyakan tentang Pseudomonas fluorescens atau gampangannya sampai ngomongnya PF aja Bu, karena namanya juga terlalu panjang dan ribet, malah istilahnya PF aja. Sebenarnya sudah pernah mengenal Bu PF Bu? Sudah pernah tahu? Sudah pernah dengar? Belum. Nah, jadi itu sejenis bakteri Bu. Jadi kalau bakteri itu kan ada bakteri jahat, ada bakteri yang baik. Nah, ini salah satu bakteri yang sahabat petani, dimana dia, kalau saya ibaratkan ini tentara. Tentara buat apa? Buat penyakit-penyakit sampian padi-padi sampean di lapangan. Jadi ibarat kata kalau sampean mau perang, kalau perang kan sebelum ada musuh kan persiapan tentara dulu Bu ya. Kan nggak mungkin tentaranya masuk tapi musuhnya masuk kita belum siap tentara, kan nggak mungkin Bu ya. Nah, ibaratnya ini kita siapkan dulu tentaranya Bu, tentaranya untuk membasmi penyakit di lapangan. Jadi jangan tunggu penyakit dulu, kita siapkan dulu tentaranya, baru kita siap menghadapi serangan hama penyakit di lapangan, seperti itu. Nah, PF ini berbagai macam fungsi Bu, bisa sebagai pupuk ZTT dan juga antagonis atau mengendalikan penyakit di lapangan, di padi utamanya. Ini bisa dikendalikan, bisa untuk penyakit belas, potong leher tadi kata ibunya, bisa juga untuk kresek. Laras. Beberapa kalau daerah Sampang bilangnya ramia. Mungkin sini apa namanya? Ngolaras, yang kering koncok tuh ya, ujungnya. Sini bilangnya melaras. Nah, selain itu, ini kan semen kan baru tabur Pak Bu ya? Baru tabur. Nah, ini juga sebelum tabur bisa juga sebagai seed treatment. Perlakuan benih. Benih yang sampai sebelum sebar ke lapangan, yang rendam dulu Bu dengan ini larutan ini nanti yang kita buat bareng-bareng. Fungsinya apa? Ibaratnya kalau sekarang musim corona, vaksinnya. Padinya dikasih vaksin dulu. Disiapkan dulu. Sebelum kan di lapangan kan di alam bebas kan banyak lah serangan apa kan kita nggak tahu Bu ya. Nah, harapannya dengan adanya penambahan PF ini, padi yang ibaratnya kan biji padi kan bayinya Bu ya, bayi padi lah. Bayi padi ini sudah siap untuk tumbuh sebelum sampai sebar ke lapangan, seperti itu. Nah, selain untuk benih, ketika sampai sudah tabur, otomatis kan ada proses pemindahan tanah Bu ya, dari persemaian ke lapangan, ke lahannya. Biasanya kan cenderung stres Bu ya. Biasanya agak kuning-kuning dulu, agak cair dulu. Nah, ini salah satu fungsinya juga untuk mencegah stres Bu. Karena tadi sebelumnya kan kita sudah kasih imunisasi ya, sudah kita kasih vaksin, harapannya di lapangan sudah kebal, sudah sehat. Seperti itu. Jadi jangan tunggu ada penyakit baru sampean semprot. Jadi sebelum ada penyakit baru sampean aplikasi. Jangan tunggu penyakit dulu Bu ya. Ini ibaratnya ini tentaranya, karena ini tentaranya.
Ya. Nah, untuk perbanyakannya mungkin sudah mengenal ini, sudah tahu Bu, ini apa Bu? Harus tanya Bu. Air kentang. Air rebusan Nah, kentang. air rebusan kentang. Sebenarnya tidak harus kentang. Sampean bisa pakai air rebusan kedelai, air rebusan kacang hijau, tergantung sampean adanya apa. Karena prinsipnya untuk perbanyakan agen hayati tidak menyulitkan petani. Ibaratnya gitu Bu. Ini kan ibaratnya kan kita mempermudah sampean-sampean dalam mengendalikan di lapangan ya. Nah, kita cari apa aja yang di sampean punya. Mungkin kalau sampean punyanya kentang ya monggo pakai kentang. Kalau air kedelai silakan pakai kedelai. Mungkin di sini ada pabrik tempe, air rebusan tempenya bisa dipakai Bu. Jauh, Pak. Oh jauh ya. Seperti itu. Jadi tergantung kondisinya. Mungkin kalau di sini tidak ada tempe ya mungkin kita pakai kentangnya. Kacang hijau aja. Kacang hijau bisa Bu. Cuma kalau kacang hijau dia kan cenderung lebih keruh Bu. Cenderung lebih keruh. Kalau kita rebuskan airnya kan lebih keruh. Bisa. Cuma hasilnya ya nggak sejernih inilah, tetap lebih keruh gitu. Terserah, intinya untuk sumber nutrisi bakteri, proteinnya lah. Proteinnya dari untuk bakteri PF ini. Nah, untuk ini kan pakai kentang Bu ya. 1 galon ini butuh sekitar 300. Kasih berapa kentang Bu? 3 on. 3 on. Gula udah ada gulanya Bu? Belum. Belum ya. Mana Bu? Itu ada. Oh ya. Jadi untuk 1 galon ini, 1 galon mineral ini butuh sekitar 300 gram kentang atau 2 kg kedelai. 2 kg kedelai. Jadi tergantung sampean adanya apa. Kalau stoknya adanya kacang sama. Kalau kacang hijau. Sama 2 kg. Nah, kan yang kita pakai air rebusannya saja Bu ya. Iya, kacang hijau. Ya. Kan yang kita pakai air rebusannya aja. Nah, hasil kacang hijaunya atau kentangnya bisa sampean olah lagi. 1 galon 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo kedelai atau kacang hijau. Enak kentang. Ya. Nah, itu makanya menyesuaikan lapangan. Mungkin ada petani kedelai bisa pakai kedelai. Mungkin kalau sampean lebih Cuma mudah 3 on bisa seperempat pakai lebih. kentang. Murah, lebih murah. Ya. Kentangnya kan bisa sampean masak juga kan, mau buat perkedel, mau buat sayur sop kan bisa. Bisa. Jadi intinya tidak membuang sisanya Bu. Dan kan yang kita pakai cuma air rebusannya aja, seperti itu. Jadi caranya kan sampean rebus kentang dan air. Airnya sekitar 10 liter. Cuma karena proses perebusan kan dia ada nguap Bu ya. Sampean lebih, jangan dipasin 10 liter. Ya sekitar 10,5 atau 11 liter lah. Jadi 1 untuk galon 15 meminimalisir liter. takutnya ada yang menguap. Jadi ini kita pastikan di sini hasilnya 10 liter. Sampean setelah direbus kentangnya, sampean saring. Setelah mendidih, sampean saring. Tadi kentangnya dipotong-potong dulu Bu ya. Bukan kentang utuh, dipotong dadu sekitar 1 cm. Kemudian setelah mendidih sampean saring. Setelah sampean saring, sampean tambahkan gula lagi. Jadi penambahan gula adalah setelah kentangnya disaring. Ya, cuma ini kita pisah nggak apa-apa nanti untuk Kasep. percobaan. Jadi gulanya dipisah, nanti pas kebanyakan kita campur. Cuma Pak Rizal. kalau sampean buat Mas Rizal, mohon maaf. Tadi untuk 10 liter kalau di resep itu gulanya 150 gram. Baru kalau bikin 17 liter baru 300 gram gulanya. berapa ini? 150. Oke. Yang 300 gram kentangnya. Iya, yang 300 gram kentangnya. Oke, saya ulangi Bu ya. Ada miskomunikasi. Jadi untuk gulanya 150 gram aja ternyata Bu. Jadi 1:2 lah ibaratnya. Jadi kentangnya 3 on, gulanya 1,5 untuk penambahan nutrisi ke bakterinya. Cuma kalau galonnya lebih besar, yang menyesuaikan. Kalau yang 17 liter, kan biasanya kan galonnya besar tuh kayak mungkin pakai Brikin atau Aqua, ya ditambah lagi Bu. Untuk kentangnya 0,5 kilo, untuk ininya 3 on. Jadi menyesuaikan. Cuma kalau di sini pakai mineral ukuran segini, pakai yang resep yang saya omongkan tadi. Setelah direbus tadi Bu, disaring, kemudian campurkan gula, tunggu dingin Bu. Jangan langsung sampean kasih bibitnya. Jadi kan ini kan makhluk hidup ya. Kalau makhluk hidup kena air mendidih kan pasti mati. Nah, ditunggu dingin dulu Bu, tunggu dingin sampai kering suhu ruangan. Kalau sudah dingin, baru sampean campur dengan starter. Ini namanya starter. Jadi bibitnya lah. Korbina.
punya bakteri. Corvina Ya, bakteri. Corvina bakteri. Ini yang bisa melakukan perbanyakan memang butuh lab khusus, Bu. Jadi memang karena ini butuh steril, untuk skala petani bisa, cuma agak susah. Karena ini biasanya kalau di ruangan yang tidak steril biasanya kontam bakteri yang lain. Cuma nanti ini saya kasih sekitar 5, nanti 10 Bu, dapat 10 ini bisa jadi 10 galon. Jadi 1 galon ini 1 tub, 1 tabung. Jadi Kapan bisa dipanen? Bisa dipakai 7 hari sampai 10 hari. Ciri-cirinya bisa dipakai nanti aromanya seperti tape. Ada proses fermentasi, Bu. Nanti aromanya aroma wangi-wangi tape. Kalau baru-baru nanti semakin setelah jadi sampean matikan ininya, mesinnya kalau sudah jadi. Karena kalau mesinnya masih nyala, bakterinya akan terus makan nutrisinya, Bu. Sayang, nanti lama-lama kan habis nutrisinya. Jadi kalau sudah jadi matikan mesinnya aja, Bu. Biar tidak ada proses fermentasi lagi di dalam galon. Jadi lebih tahan lama untuk simpan. Nah, daya simpannya berapa lama kalau sudah jadi? Sampai 3 bulan, Bu. Jadi taruhlah dari sekarang ada hari Jumat. Sampai mungkin insya Allah bisa panen Jumat minggu depan. Kalau ternyata pemakaiannya sisa. Nah, ini bisa sampai 3 bulan, Bu. Masih bisa sampai pakai sampai selama 3 bulan. Jadi buat sekarang nggak masalah kalau emang untuk kedepannya mau pakai, tapi buatnya sekarang nggak masalah, Bu. Karena tahan simpannya 3 bulan. Nah, untuk aplikasinya, kalau sampai untuk si treatment, untuk perendaman, Bu ya. Kalau untuk perendaman itu 10 ml per liter atau 1 gelas aqua untuk 15 liter. 1 tangki berarti ya. Satu tangki. Untuk perendaman, Bu ya. Untuk perendaman. Kalau untuk semprot sama. Cuma kan kalau semprot kan sampean aplikasinya kan di lahan. Kalau si treatment kan di rumah. Jadi sampean terendam di malamnya, besok sampean pakai. Nah, air rendamannya kan masih ada bakterinya, Bu. Daripada sampean buang, pas sampean tabur bisa sampean semprot juga di lahan taburannya itu. Jadi bakterinya tetap berkembang di dalam tanahnya. Jadi tepakna nukura tepakna kekura saya pamerke akura tambahi bakteri PFA gini nga. Lecekak ka bihina. Tak masalah. Karena Bisa kapabinisan. Bisa kapabinisan. Kan ini sudah sebar. Kan tidak terlambat, masih bisa disemprotan di tempat persemaian atau pada saat pindah tanam kan ya. Bisa, Bu. Jadi karena ini kan bahan alami, Bu ya. Bahan alami ini selalu tidak ada efek samping di lapangan, tidak ada efek samping. Makanya kenapa mulai sekarang dari pemerintah maupun petugas kan sudah menggalakkan kita mengarahnya ke depannya ke organik, tapi kan tidak langsung tiba-tiba langsung organik, Bu. Perlahan, Bu. Pelan-pelan. Karena bagaimanapun juga ya kita hasil tani kita kan kita makan sendiri juga, Bu. Kalau sampean terlalu banyak menggunakan kimia, lama-lama kan akan mengendap di tubuh kita. Ya mungkin terasanya enggak sekarang, Bu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun baru terasa. Makanya sekarang kalau selama kita sudah menemukan hal-hal yang dirasa itu efektif dan itu organik dan itu alami, monggo, Bu, kita coba bareng-bareng, Bu. Gitu. Kalau yang pernah kami lakukan, Bu, ketika mau pindah tanam, kan bibit jebu ya, ditarik terus diikat. Nah, sebelum diikat itu kita sediakan air di dalam bak ember. Kita kasih PF, jadi misalnya sekitar 10 liter atau 15 liter lah ember, itu dikasih 1 gelas PF, terus dicelup akarnya, ramuknya, celup. Itu kan nanti pas rata jadi satu lahan. Nah, seperti itu yang biasa saya sama Pak Sarip lakukan. Tuh. Nah, itu kan lebih efektif ya, karena tidak pakai lagi semprot kan. Kan bakterinya kan ada di dalam akar. Sampai pindah kan lama-lama kan satu lahan akan kena bakteri semua. Untuk 1 galon kita perlu 1 tub atau 1 tabung. Cara mengambilnya Itu belakang. Nah, bisa pakai kabel, Bu, atau sendok kecil. Ini kan kita kan nggak tahu, Bu ya, mungkin ada bakteri atau jamur yang nempel. Untuk sterilisasi bisa sampean pakai
alkohol hand sanitizer atau dibakar korek, Bu. Ini. Bodoh kumana. Betul. Atau gampangannya lilin lah, Pak. Lilin kan tinggal punya. Kayak gini. Sini mate kumana dira. Nah, ini kan panas, Bu ya. Jangan panas-panas kalau sampai masukkan. Tunggu sampai dingin. Tunggu dingin, baru sampai masukkan. Kita sempat demi. Jangan terkejut. Kelihatan nggak Bu bakterinya yang set ini? Nah ini bibitnya, Bu. Ini nggak Tahu tahu. mi bakteri namanya. Padana gerager gini kawa, Bu. Jadi ya dari Ini kasih gula. Berhubung tadi gulanya saya lupa, ndak informasikan ke Bu Safit, akhirnya direbus sendiri. Direbus terpisah. biasanya campur tuh. Biasanya campur telepon celep kentangnya kura gula pamasok. Gelo. Punya kuda nek ada. Ngi. Iya maksudnya campur kari. Letter campur gerwa. Biasanya. Mana pita ekla kan napa pertama ki kan ki tak rata, tak bungkol terus takut mi beda kotoran-kotoran gerwa kan kudu steril. Bukale, koran kayak nambah. Ulo na sa osalanya. Biasanya kok udah masak yang lupa. Masuk ke pinang masaring. Mau so ibu-ibu nih. Cerita golongan tengah tentu. Nah, tak jelaskan Bu ya rangkaian ini. Ini namanya rangkaian aerator aerob. Jadi ini bisa untuk perbanyakan apapun yang membutuhkan oksigen. Bisa untuk PF, bisa untuk Ferensa. Sudah pernah dengar Ferensa Bu ya? Nah, belum. Nah, nanti Bu. Dia fermentasi urin sapi. Itu juga membutuhkan alat namanya aerator aerob. Nah, fungsinya apa? Yang pertama dari sini ini adalah namanya aerator. Ini kan sistemnya adalah meniup, Bu, meniup udara. Jadi meniup ini kan bakteri kan membutuhkan oksigen, membutuhkan udara. Nah, kalau sampai tutup aja dia mati. Maka tetap membutuhkan oksigen dari alat namanya aerator. Ini biasanya di toko akuarium. Biasanya untuk akuarium. Nah, kemudian ini kasih selang masuk ke botol yang isinya larutan PK. Sudah pernah tahu Bu? Belum. PK ini di apotek, tapi kayaknya tidak semua apotek ada Bu. Fungsinya PK ini sebenarnya adalah obat koreng, obat kulit, obat kulit kayak salep 88 lah bahannya. Cuma ini merek yang lain. Ini ada bahannya namanya kalsium permanganat, kalau nggak salah kalsium permanganat. Dia warnanya kayak gini, kayak kuman kayak spiritus, betul. Jadi ini kan obat koreng Bu ya, berarti kan anti jamur Bu ya. Nah, sudah kebayang Bu fungsinya apa Bu kalau ada larutan ini? Belum kebayang. Ini kan udaranya kan dari udara bebas Bu ya. Kan kita nggak tahu nih udara di sini nih ada bakteri, ada jamur yang kita nggak kelihatan lah. Nah fungsinya ini kan udaranya kan dari luar ditiup ke larutan PK. Harapannya bakteri yang masuk ke dalam PK atau jamur yang masuk ke dalam larutan PK mati Bu. Seperti itu. Makanya jadi sistemnya airnya niup ke PK, kemudian yang keluar belubukan ini gelembung udara Bu ya. Harapannya ini udaranya sudah bersih karena sudah ditiup ke larutan PK. Kemudian udara yang keluar kan keluar di sini. Kan ini udara masuk. Kemudian udara keluar masuk ke larutan filter. Filter. Ini kapas filter ini juga biasanya di akuarium juga ada, toko akuarium, toko ikan. Nah, fungsinya buat apa? Sama.
ini kan secara saring filter kan secara halus, ini secara kasar. Jadi mungkin partikel-partikel bahan logam berat, debu atau apa ketahan di sini, Bu. Ketahan di filter. Nah, setelah itu airnya masuk ke dalam sini, ke dalam utamanya, larutan kentangnya. Jadi udaranya kan sudah melalui 2 kali penyaringan. Berarti sudah bersih. Dianggap sudah angin yang masuk ke sini sudah steril, sudah bersih. Nah, sudah ada angin. Kalau nggak sampai kasih keluar kan akan menutup, Bu ya. Nah, fungsinya yang air udara keluar ini untuk pengeluaran hasil ini kan bakteri, Bu ya. Makhluk hidup. Makhluk hidup kan masih bernafas. Kalau bernafas kan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Ya kalau sampean ibaratnya kalau niup di gelas kan ada kayak embunnya, Bu ya. Sama di sini, Bu. Jadi bakteri ini kan makhluk hidup. Dia setelah mendapatkan asupan oksigen dari sini, dia akan mengeluarkan gas juga, mengeluarkan udara juga. Nah, fungsinya ini untuk menampung. Karena kalau nggak sampai kasih ini, meledak. Kayak laang lah, mungkin laang kalian tahu laang kalau terlalu banyak tertutup kan meletus. Nah, fungsinya tidak ini biar kita meledak, tidak ngembang lah. Kasih udara untuk pernapasan. Nah, setelah berapa hari setelah bisa dipakai, estimasi 7-10 hari, Bu. Sampai aromanya seperti tape. Jadi kalau caranya kalau aromanya seperti apa? karena apa dibuka sekunit, Cuma biasanya kalau sudah mulai biasanya kalau sudah jadi nanti aromanya keluar sendiri, Pak, Bu. Cuma kalau lebih memastikan lagi buka sedikit tak apa. Tak apa. Cuma nggak buka sedikit aja. Karena aromanya keluar tutup baru. Nah, kalau sudah jadi sampean tutup matikan mesinnya. Kalau ini kan ada lubangnya, bukan ditutup yang nggak ada lubangnya. Bisa taruh di jerigen atau apa atau botol aqua untuk penyimpanan. Karena kalau sampean terus pakai ini kan beraktivitas terus, Bu. Nah, nanti nutrisinya kan terbatas. Takutnya nanti makanannya habis malah mati, nggak bisa lama. Nah, ini saya sudah bawa contoh yang sudah jadi, Bu. Nah, ini monggo pian kalau mau nanti saya aroma barangkali terus uning aroma kan apa? Sudah lama, sudah tua. Iki biasana, tapi as anuan nikah nyengaan nikah. Ini perbanyakan PF. Setelah 7 hari kita buat ya bersama KWT. Dari sini sudah ada perubahan ya sejak 4 hari ya Bu Safit ya. 4 hari aroma sudah mulai kecut ya. Dan ini di permukaan juga sudah kelihatan ya ada putih-putih gini ya. Nah, ini kita akan gunakan untuk tanaman padi. Baik, demikian untuk laporan pembuatan atau perbanyakan PF. Terima kasih.